Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Aulia Kandani dari Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang risiko. Risiko adalah suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi secara tidak dikelola semestinya. Kemudian, sedangkan dengan manajemen risiko ialah serangkaian metodologi dan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Dalam manajemen risiko untuk bank Islam tentunya memiliki karakter yang pertama yaitu identifikasi risiko, yang kedua ada penilaian risiko, yang ketiga ada antisipasi risiko, dan yang keempat ada monitoring risiko. Selain karakter terdapat pada manajemen risiko, terdapat pula jenis-jenis dalam risiko. Jenis-jenisnya diantara lain adalah yang pertama risiko kredit atau pembiayaan, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko operasional, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko reputasi, yang ketujuh ada risiko strategik, yang ke-8 ada risiko kepatuhan, dan yang terakhir ada risiko modal. Adapun penerapan dalam manajemen risiko adalah dengan mengadopsi sistem-sistem manajemen risiko bank konven yang sesuai dengan karakter perbankan syariah. Secara umum, risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah bisa diklasifikasi menjadi dua bagian besar, yaitu risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konven dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip dalam syariah. Dalam mengembangkan kedepannya, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini, seperti pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan lindungan nilai terhadap risiko. Maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konven akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank syariah. Dan kemudian saya akan menjelaskan tentang karakter-karakter dalam risiko atau jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit dapat diartikan sebagai risiko yang timbul akibat kegagalan pihak lawan yang memenuhi kewajibannya atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Yang ketiga ada risiko operasional. Risiko operasional di sini antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank pada operasionalnya. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas di antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban dan telah jatuh waktu. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi dua, yaitu risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Kemudian ada risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undang yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipatuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang sempurna. Kemudian ada risiko reputasi, kemudian ada risiko strategik, kemudian ada risiko kepatuhan dan risiko modal. Risiko modal di sini berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga risiko likuiditas. Sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian atau perampokan. Sehubungan dengan itu, manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu guna menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian tersebut.
Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.